seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Kita ini pakai hijriyah gimana sih? Makanya saya kasih kitabnya, saya kasih referensi. Kalau hijriyah 700-an berarti dalam Masehi tahun 12 sampai 13-an, abad ke-12 sampai 13-an. Begitu. Nah, saya kan pakai kitabnya 728 Hijri, kecuali saya tidak pakai referensi. Kalau saya tidak pakai referensi ya terserah. Saya pakai referensi. Nah, kamu mana tadi referensinya? Ketika saya bertanya di awal, ini jumlah apa, ta'aluknya kemana? Gak ada jawaban kan? Apakah Yesus itu hadir secara visual? Gak ada jawaban kan? Gak ada jawaban. Gitu loh. Lalu mengatakan nih Mas Joseph, ada abad keberapa itu? Maulid Nabi kamu nyontek di Syiah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Maulid Nabi Ahlus Sunnah nyontek ke Syiah, mana? Bawa dalilnya. Kalau kita perbedaannya ajaran, kalau kamu perbedaannya Tuhan. Yang satu bilang Roh Kudus Tuhan, yang satu bilang Yesus anak Allah, yang satu bilang Yesus ini Allah itu sendiri. Gak selesai-selesai sampai 2025. Gitu loh. Antara oneness dengan Tritunggal itu bukan hanya cakar-cakaran. Mereka saling mengatakan bidat neraka selama-lamanya. Lalu kamu dengan entengnya, wow mereka kan bukan bagian dari Kristen. Pret, kitab sucinya sama. Tuhannya sama gitu loh. Cuma cara tafsirnya yang berbeda gitu loh. Kalau Al-Quran dibandingkan dengan Bible dalam konsep ketuhanan, mohon maaf bro ya, mohon maaf. Kalau Quran itu 30 juz itu firman Allah. Kalau Bible Anda, tebel-tebelnya itu adalah perkataan orang, bukan perkataan Bapa Allah. Kalau kita sisakan perkataan Bapa Allah dalam Bible Anda, sisa 2 lembar itu. Sisa 2 lembar. Gak bisa disama-samakan. Bible ya, itu tebelnya segini itu. Semua isi perkataan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus. Ada di abad keberapa mereka selesai tulisan itu? Apakah Yesus menverifikasi tulisan mereka? Kan enggak, mau ketemu aja enggak. Kan begitu. Diverifikasi, adakah Yesus ya di depan Paulus? Ketika Paulus nulis surat-suratnya, oh ya, ikutilah Paulus jika kamu ingin mengetahui Kristen. Kan enggak ada gitu loh. Validasi dari Yesus enggak ada. Kalau Bible dibandingkan dengan Al-Quran ya jauh mas bro. Al-Quran itu 30 juz firman Allah semua. Kalau Bible, tebelnya itu isi perkataan orang semua. Kalau kita sisakan perkataan Bapak Allah, sisa 2 lembar itu. Habis kamu. Begitu. Kemudian kalau saya tanya ini ya. Saya pengen buka di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 8. Ini konsep ini ada sejak kapan ini? Kalau kamu kan membahas perbedaan madhab. Saya tidak berbahas perbedaan madhab. Di Paulus kan Asy'ari, berbeda dengan Maturidi, berbeda dengan madhab ini, dengan Imam At-Tahawi, berbeda dengan Imam Syafi'i. Biasa bro. Allah sudah mengatakan perbedaan pasti ada di antara para ulama. Tapi ikhtilaf ada 2. Ada ikhtilaf tanawu, ada ikhtilaf tadad. Pahami ikhtilaf dalam perbedaan pendapat para ulama. Nah sekarang, Paulus yang di ayat sucinya aja berbeda ini di kitab dia ini. Ini ya. Kisah Para Rasul 9 nomor 8. Saulus bangun dan berdiri. Lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Ia tidak dapat melihat apa-apa. Tapi di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 16, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Wah, seolah-olah melihat nih. Tapi tadi katanya nggak melihat. Kalau kita lihat KPR 9 nomor 8, diceritakan bahwa Paulus setelah bangun buta dan tidak dapat melihat apa-apa. Sedang dalam KPR 26:16 diceritakan setelah Yesus bangun dia melihat Yesus. Nah, ini mana yang harus dipercaya? Melihat apa enggak gitu loh. Ini ayat sucinya Paulus dengan Paulus sendiri aja berbeda. Kalau kita kan Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik. Memang validasinya ada. Bahwa perbedaan pendapat ulama itu sudah tahu, Allah sudah tahu, Nabi Muhammad sudah tahu. Nah ini Paulus sama Paulus sendiri berbeda pendapat. Satu bilang melihat, satu bilang nggak menyaksikan. Gimana sih? Ya beda lah. Kalau kita bandingkan Al-Quran dengan kitab suci Anda, jauh mas bro, jauh banget. Kemudian kalau sampean bawa-bawa apa namanya itu ya, tentang maulid, ya, tentang konsep ketuhanan nanti ya. Oh, kita bahas di sesi berikutnya teman-teman ya. Oke.
Saya harus bolak-balik nih. Oke, kita tandain dulu ya, biar nggak kemana-mana. Oke, saya biar fresh. Kita bilang dia tadi nanya pertanyaan pertama, saya urutan. Di mana dalilnya nih ulamamu sendiri? Tadi kan Susu bilang, Kiai Haji Sa'ad Akil Siroj kok nggak diakui juga. Sama-sama Asy'ari, sama-sama itumu kiaimu nggak diakui gurunya. Oh astagfirullahaladzim. Ini direkam nih Gus ini nih. Nih dengarkan. Bidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Yang bermadzhab Syiah. Bidinillah. Ini Said Akil Siroj. Said Akil Siroj. Tadi saya sudah sebutkan. Anda nggak percaya. Anda bilang, oh itu begini, oh itu begini. Said Akil Siroj loh. Ulama. Bukan Nandar, bukan Zuma, bukan Rifa, bukan Kores. Said Akil Siroj. Syiah atau kalau Anda mau tampilkan datanya, tampilkan. Dari mana maulid itu? Sejarahnya. Paling tua disebutkan tahunnya, jangan salah nanti. Jangan blunder bilang abad ke-8 Masehi. Tiba-tiba pas udah saya kasih tahu yang benar, tiba-tiba saya kan bilang dari segi Hijriyah. Saya nggak bilang dari Masehi. Orang tadi bilangnya Masehi abad ke-8. Emang takiyah, emang bohong. Untung live bisa disetel ulang. Abad ke-7 Hijriyah itu bukan abad ke-8 Masehi. Tadi Anda bilang abad 8 Masehi, makanya Anda ketawain saya. Ketika saya bilang abad 10 Wifi, ya, abad 12, abad 13, kena jebakan kan? Dengerin, kamu tadi kutip juga Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Kisah Para Rasul 26 dulu. Nih. Inilah cara baca Islam kan, kelamaan baca cacing. Baca ini. Ya, kita baca Kisah Para Rasul 9 dulu. Baru Kisah Para Rasul 26. Saya tandain dulu biar gampang bolak-baliknya. Nih, kamu bilang kontradiksi katanya perkataan Paulus. Baca ini. Kisah Para Rasul 9, ini ayat 8. Ini setelah Paulus mendapatkan penglihatan Yesus. Tiba-tiba ia menjadi buta. Bukan berarti dia nggak konsisten baca dulu, makanya. Ini namanya perikop, Gus. Nggak kayak antum punya Al-Quran nggak ada perikop. Ayat satu dengan ayat lainnya boro-boro nyambung, enggak. Makanya tadi di awal antum ingat gak? Saya kutip surah Al-Baqarah ayat 210, surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Antum gak bahas, lompat ke sana ke sini. Bahas segala mas fi'il mudhari, fi'il madi yang dari tadi saya tanya nggak dijawab juga tuh. Ada di tahun berapa? Ada nggak bukti zamannya Nabi sudah ada fi'il madi, fi'il mudhari, ada isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya? Ada nggak? Jawab dong jujur, dari tadi nggak dijawab-jawab. Saya terus yang dipepet untuk jawab. Saya udah jawab-jawab. Cuman kan antum red hearing, circular reasoning, nggak mau denger. Nih, ini membahas tentang setelah Yesus menampakkan diri ke Paulus. Nih, Saulus bangkit berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ini tentang pertobatan pertama kalinya pada saat hari terjadinya. Sementara Anda baca jauh sekali, lompat Kisah Para Rasul 26. Inilah Islam suka lompat-lompat dalam berdiskusi, dalam membaca ayat. Karena mereka tahu. Makanya saya bilang, membaca kitab suci kami jangan seperti kamu membaca kitabmu yang katanya suci. Baca yang benar, ini sudah beda perikop jauh sekali loh. Antara bab 9 dan bab 26 ini baca. Perikopnya saja pembelaan Paulus di hadapan Agripa, baca. Ini yang kamu baca ketika dibaca di ayat yang ini, ya. Sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri. Nggak ada kontradiksi. Di mana kontradiksinya? Paulus di Kisah Para Rasul 9 dikatakan tidak dapat melihat apa-apa. Apakah dia mengatakan bisa melihat apa-apa? Nggak ada. Ini yang berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, ini yang berkata Yesus, Wifi. Bukan Paulus, beda kan? Yang tadi berkata Paulus. Yang ini berkata Yesus. Udah beda. Bacanya aja kagak ngerti. Ini bahasa Indonesia loh, Wifi. Bukan bahasa Arab yang Anda jago-jago. Ini bahasa Indonesia. Ini ayatnya masih nyambung dari ayat 15. Namun aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, aku lah Yesus yang kau aniaya itu. Titik. Sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menampakkan. Ini nggak mungkin Paulus ngomong sendiri, Wifi. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kemudian beralasan ini itu. Coba jawab dulu itu ya.
Jawab dulu film Dori, film Adi, kemudian juga konsep tauhid yang kamu bilang katanya Joseph membentur-benturkan ulama. Ya dengan alasan konsep ketuhanan terus umat ikuti